Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta. Kami menjumpai Bapak Ibu lewat program Bimbingan Rohani yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita memulaikan renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi dan memperhatikan hidup kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami telah melaluinya bersama dengan Tuhan. Sebelum kami beristirahat Tuhan, sejenak kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan dan kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28 dengan perikop siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini adalah memahami kebahagiaan. Saya yakin kita semua pasti pernah merasakan yang namanya berbahagia. Dan setiap kita pasti punya alasan mengapa kita berbahagia. Dalam nats yang sudah kita baca, ada dua pribadi yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Pertama adalah seorang perempuan, yang kedua adalah Tuhan Yesus. Pertama, kita akan membahas bahagia menurut seorang perempuan. Seorang perempuan ini menggambarkan kita sebagai manusia, di mana kita sebagai manusia memiliki pola pikir sama persis dengan perempuan ini mengenai berbahagia. Perempuan tersebut mengatakan di dalam ayat yang ke-27 bahwa yang berbahagia adalah ibu yang mengandung Tuhan Yesus. Hal yang dikatakan oleh perempuan ini secara manusia adalah benar, ya. Seorang ibu yang telah dianugerahi, ya, bisa mengandung adalah berbahagia. Terlebih lagi mengandung Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, Allah yang hidup, tentu lebih berbahagia lagi. Dan bahagia menurut perempuan ini adalah bahagia menurut pandangan kita. Kita manusia pasti selalu punya alasan mengapa kita berbahagia. Kita berbahagia karena mendapat prestasi, kita berbahagia karena mendapat pujian, kita berbahagia karena naik jabatan dan lain sebagainya. Kita berbahagia hanya saat mendapat prestasi itu. Kita berbahagia hanya saat momen naik pangkat itu, dan lain sebagainya. Namun ketika momen itu sudah lewat, sudah berlalu, maka bahagia itu pun ikut berlalu dan sirna. Dan ini artinya kebahagiaan menurut kita secara manusia itu hanya sementara, tidak abadi. Yang kedua, kita akan membahas bahagia menurut Tuhan Yesus. Bahagia menurut Tuhan Yesus sangat berbeda dengan bahagia menurut seorang perempuan tadi yang mewakili bahagia menurut kita, manusia. Dalam ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Orang yang sepatutnya berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mengapa? Pendengaran adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup manusia.
setiap hari, setiap saat kita mendengar, entah itu mendengar hal yang baik ataupun mendengar hal yang buruk. Dan Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Sebab di dalam firman ada kuasa. Dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dan di dalam firman Allah ada pemulihan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Dan Yesus mengatakan, yang berbahagia bukan saja yang mendengarkan, tetapi yang memelihara firman itu. Memelihara di sini berarti kita tekun melakukan firman Tuhan. Kita tekun merawat firman Tuhan yang kita dengar. Dan dengan kata lain ada aksi. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, ada aksi nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan ini berbahagia dan kita menuruti firman Tuhan ini, saya percaya dan firman Tuhan katakan, kita akan menikmati berbahagia yang sesungguhnya. Dalam keadaan apapun kita pasti akan merasakan berbahagia. Sebab dasar bahagia kita adalah firman Tuhan. Bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang jasmani. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Kita hidupi firman Tuhan. Badai cobaan boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi ada firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang menguatkan kami kembali Tuhan. Firman-Mu boleh berhenti diperdengarkan pada malam hari ini, namun kami percaya firman-Mu bekerja dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam program Bimas Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share program ini agar terus berkembang. Shalom.